Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala dan salawat serta salam bagi Rasulullah Muhammad SAW. Berjumpa lagi dengan saya di channel Hari Akademisi dalam video pembelajaran mata kuliah metode penelitian hukum pertemuan ke-14 atau video ke-14, yakni teknik penulisan di dalam penelitian hukum spesifik kepada penulisan skripsi. Sahabat kampus semuanya, kita telah mempelajari tentang bagian-bagian proposal penelitian, proposal skripsi pada video ke-13, maka pada video kali ini kita akan fokus kepada teknik penulisan skripsinya. Setiap institusi perguruan tinggi memiliki teknik penulisan masing-masing sesuai dengan ketentuannya yang baku. Di dalam video ini, kita akan menggunakan salah satu teknik penulisan skripsi yang diterbitkan dan digunakan oleh IAIN atau UIN Fatmawati Bengkulu. Jadi untuk sahabat yang berbeda institusi, dapat menyesuaikan dengan panduan penulisan skripsi di institusi tempat dia belajar masing-masing ya. Kita mulai dengan tajuk. Tajuk di dalam satu skripsi adalah bagian teratas dalam halaman pertama dan atau halaman pembuka pada tulisan. Tajuk yang dimaksud antara lain persetujuan pembimbing, pengesahan, pernyataan keaslian, abstrak, mutu dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, bab 1 sampai bab 5, daftar pustaka, dan lampiran. Semuanya adalah tajuk ya. Keseluruhan tajuk itu diketik pada halaman baru dengan huruf kapital dan tebal, serta ditempatkan di tengah atas. Seperti ini, salah satu contohnya adalah bab 1 pendahuluan. Ini adalah tajuk ya. Kemudian instrumen atau tools. Terdapat beberapa instrumen yang digunakan dalam penulisan skripsi, antara lain yang pertama kertas, yakni HVS putih jenis A4 dengan bobot atau berat 80 gram ya, ukurannya A4. Yang kedua, sampul kulit luar dibuat dalam bentuk hardcover, sampul keras dari bahan karton yang dilapis dan dipres dengan plastik ya. Ketentuannya warna hijau muda untuk hukum keluarga Islam, hijau tua untuk hukum ekonomi syariah, dan merah untuk hukum tata negara atau siasah syariah. Yang ketiga, pembatas kertas yang sewarna dengan sampul luar juga perlu disiapkan. Kertas ini akan disisipkan di antara bab satu dengan bab lain sebagai pemisah antar bab. Pengetikan naskah skripsi dilakukan dengan komputer atau sejenisnya. Laptop, netbook, dan notebook dapat digunakan ya. Dengan pengaturan layout sebagai berikut. Margin atas ini 4 cm dari tepi atas kertas. Margin bawah 3 cm dari tepi bawah kertas, margin kiri 4 cm dari tepi kiri kertas, dan margin kanan 3 cm dari tepi kanan kertasnya. Kenapa margin atas dan margin kiri dibuat 4 cm? Karena margin atas itu untuk penomoran halaman dan margin kiri untuk penjilitan. Sedangkan penomoran halaman dibuat di sudut kanan atas. Nah, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh sahabat semua dalam pengetikan ini, yakni pengetikan skripsi hanya menggunakan jenis huruf Times New Roman dengan ketentuan judul dibuat dalam ukuran huruf 16 ya, ditebalkan. Isi naskah 12, ukuran hurufnya disesuaikan. Normal pada umumnya dan cetak miring apabila ada kata-kata asing gitu. Kemudian nama penulis dan institusi. Pada judul itu masing-masing 12 dan 14 semuanya ditebalkan, dan catatan kaki ukurannya adalah 10 dan disesuaikan. Ya, bisa normal dan bisa cetak miring sesuai dengan kebutuhannya. Untuk penulisan huruf Arab digunakan huruf tradisional Arabik dengan font 16, spasinya 1. Judul buku atau artikel yang ditulis dalam catatan kaki atau footnote dan dalam daftar pustaka serta kata-kata asing non-serapan semuanya dicetak miring atau italic. Pedoman transliterasi dapat merujuk pada buku panduan. Nanti silakan sahabat kampus bisa rujuk pedoman transliterasi ini. Ada tabel dan ada huruf Arabnya begitu. Nanti silakan rujuk buku panduan ya. Lanjut kita ke spasi, jarak antar baris. Jarak antar baris itu umumnya 2 spasi. Demikian pula jarak antara penunjuk bab, yaitu bab 1, contohnya, dengan tajuk bab, contohnya pendahuluan. Itu jaraknya 2 spasi. Jarak antara tajuk bab, judul bab, dengan teks pertama isi naskah adalah 4 spasi. Jarak antara tajuk subbab dengan baris pertama teks isi naskah adalah 2 spasi. Tiap alinea teks isi naskah diketik menjorok ke kanan dalam sejauh 7 ketukan. Judul atau subjudul tidak diberi
titik ataupun koma. Ya. Abstrak. Jarak pengetikan abstrak adalah 1 spasi. Ya, 1 spasi, jangan lupa. Jarak antara judul abstrak dengan teks pertama abstrak adalah 4 spasi. Abstrak dibuat dalam satu naskah utuh dengan mencantumkan identitas penulis. Kata kunci dicantumkan di akhir uraian abstrak maksimal 7 kata kunci. Lanjut ke penomoran bab, anak bab, paragraf, dan halaman. Penomoran bab menggunakan angka Romawi kapital di tengah halaman, misalnya bab 1. Penomoran subbab menggunakan huruf alfabet kapital, diketik di pinggir sebelah kiri, misalnya A kapital, B kapital, C kapital. Penomoran anak subbab menggunakan angka 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Penomoran yang bukan subbab menggunakan huruf kecil dan tanda kurung, misalnya A kurung tutup, B kurung tutup, C kurung tutup. Penomoran lanjutan menggunakan angka dengan tanda kurung, misalnya 1 tanda kurung tutup, 2 tanda kurung tutup, dan 3 tanda kurung tutup. Begitupun seterusnya. Penomoran selanjutnya dapat menggunakan format A, B, C, ataupun 1, 2, 3 dalam tanda kurung utuh, dan seterusnya. Khusus untuk penomoran halaman digunakan angka di pojok kanan atas. Khusus pada halaman pertama, lembar bab penomoran ditempatkan di tengah bawah. Jadi halaman pertama bab yang ada tulisan bab 1, bab 2 itu penomorannya bukan di sudut atas tapi di tengah bagian bawah. Lampiran skripsi, data-data pendukung tidak diberikan nomor halaman. Berikut contoh penomoran di dalam uraian teks. Semakin ke bawah, semakin menjorok ke kanan. Kita tidak menggunakan 1.1, 1.2, atau 1.1.1, 1.1.2, begitu. Kita menggunakan cara penulisan yang seperti ini. Semakin ke bawah, semakin menjorok ke kanan dengan pointer yang berubah-ubah. Ya, harap disesuaikan ya. Kemudian kutipan. Kutipan adalah saluran kalimat dari seorang penulis baik teks yang terdapat dalam sumber tertulis maupun lisan yang diambil dari wawancara, pidato, ceramah, dan lain-lain. Tujuannya untuk mendukung argumentasi penulis. Hendaknya kutipan tidak dibuat terlalu panjang. Ia hanya dimuat sesuai dengan kebutuhan saja dan hindari merusak alur tulisan. Ada 2 macam kutipan langsung dan tidak langsung. Kutipan langsung adalah kutipan yang disalin secara langsung kata demi kata, kalimat demi kalimat sesuai aslinya tanpa perubahan. Kutipan tidak langsung adalah kutipan yang dibuat dengan cara menyadur inti dari pendapat tersebut. Teknik penulisan kutipan harus memperhatikan hal-hal berikut. Kutipan langsung yang panjangnya kurang dari 5 baris langsung dimasukkan ke dalam teks uraian, disatukan ke dalam teks uraian. Menjadi 2 spasi dia. Kemudian kutipan langsung itu diketik sebagaimana ketikan teks uraian dengan diawali dan diakhiri dengan tanda kutip. Kutipan langsung yang panjangnya lebih dari 5 baris maka diketik terpisah dari teks uraian. Ia diketik dengan jarak 1 spasi, dimulai dengan 7 ketukan dari batas tepi kiri. Jangan lupa sertakan pula rujukannya, sumber rujukannya pada catatan kaki. Kutipan tidak langsung yang mengandung ide ditulis dengan jarak 2 spasi, sebagaimana teks biasa. Adapun sumber rujukan dapat ditulis sebelum ataupun sesudah kalimat yang mengandung kutipan. Sumber kutipan, ya ini referensi ya. Referensial merupakan salah satu karakter utama tulisan ilmiah. Ia menunjukkan bahwa argumen-argumen yang diajukan dilandasi oleh teori atau konsep tertentu. Ia juga dapat berfungsi sebagai wujud kejujuran intelektual dan etika akademis penulisnya. Catatan kaki itu ditulis di bagian bawah halaman dengan mencantumkan nomor indeks di akhir kutipannya. Untuk pengulangan kutipan, seperti log cheat, e-bit, op-cheat itu tidak dikenal dalam penulisan hukum menurut IAIN atau UIN Fatma Wati, Kota Penghubung. Ya. Dalam pengulangan kutipan itu diberlakukan teknik berikut ini. Judul yang terdiri dari 2 kata ditulis seluruhnya. Misalnya Amir Syarifuddin, Politik Hukum, halaman 20. Judul yang terdiri lebih dari 2 kata ditulis minimal 2 kata pada bagian tersebut. Misalnya, Muhammad Amin, Sistem Hukum ... halaman 30. Atau Muhammad Amin, Sistem Hukum Indonesia, misalnya, halaman 30. Begitu. Catatan kaki, beberapa institusi ada yang menggunakan catatan kaki. Ada juga yang menggunakan endnotes maupun body notes. Sehingga perlu untuk menyesuaikan. Kita tidak menggunakan endnotes ataupun body notes, tapi kita menggunakan footnotes. Kelebihan catatan kaki adalah
dapat menunjukkan sumber referensi yang lebih luas sekaligus memberikan catatan penjelas yang dibutuhkan teks uraian. Selain itu, ia juga dapat berfungsi sebagai akselerasi, menunjukkan uraian lain yang tidak langsung berhubungan dengan teks uraian. Catatan kaki dapat berisi penunjukan sumber kutipan atau referensi, catatan penjelas, dan penunjukan sumber kutipan sekaligus catatan penjelasnya. Adapun prinsip penulisan catatan kaki antara lain, catatan kaki dicantumkan di bagian bawah halaman terpisah dengan teks uraian dan dibatasi dengan garis. Nomor indeks catatan kaki ditulis secara berurutan berlanjut pada bab-bab selanjutnya. Catatan kaki ditulis dengan font 10 dan 1 spasi. Pilihan huruf pada catatan kaki sama dengan teks uraian. Baris pertama diketik menjorok ke kanan, 7 ketukan. Judul buku ditulis dengan huruf miring atau italic. Judul artikel dalam jurnal ditulis dengan tanda petik di awal dan akhir, sedangkan nama jurnal dicetak miring. Nama penulis ditulis lengkap, tidak dibalik. Untuk catatan kaki, nama penulis tidak dibalik. Ada satu hal yang saya sampaikan. Untuk penomoran, dibuat secara berlanjut pada bab selanjutnya. Jika bab 1 sudah sampai, catatan kaki sudah sampai nomor indeks 30, maka masuk ke bab 2 itu langsung ke 31. Jadi tidak mengulang dari awal lagi. Begitu. Kemudian berapa format catatan kaki dapat dilihat sebagai berikut. Baik, kita ke daftar pustaka. Daftar pustaka adalah daftar yang berisi bahan hukum yang digunakan untuk menyusun tulisan. Ia ditempatkan di bagian akhir secara terpisah dari naskah akademik. Daftar pustaka wajib ada dalam sebuah karya ilmiah. Tujuannya menunjukkan sifat referensial sekaligus bukti kejujuran akademik penulisnya. Beberapa ketentuan daftar pustaka antara lain, jumlah daftar pustaka untuk proposal empiris minimal 10 buku, proposal studi pustaka minimal 12 buku, skripsi final minimal 25 buku sebagai rujukan. Rujuk buku yang relevan saja. Judul buku yang ditulis tidak boleh disingkat. Singkatan ataupun akronim nama jurnal ilmiah harus mengikuti kelaziman yang ada. Nama keluarga atau nama belakang penulis ditulis lebih dahulu, diikuti nama depan atau singkatan nama depannya. Semua nama penulis harus ditulis sesuai urutan di dalam artikel atau buku. Unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah daftar pustaka meliputi nama penulis, judul buku, data publikasi, tempat terbit, nama penerbit dan tahun terbitnya, jilid atau nomor volume, baik untuk buku maupun jurnal ilmiah, nama penulis artikel dan judul artikel beserta nama jurnal untuk buku maupun jurnal ilmiah, kemudian data publikasi media untuk artikel di media cetak maupun elektronik, nama media, tanggal terbitnya. Dan yang ketujuh, alamat lengkap website yang dirujuk dan waktu akses untuk merujuk bahan hukum dari internet. Beberapa format daftar pustaka dapat dilihat sebagai berikut. Baik, kita sudah sampai di kesimpulan video ke-14 ini. Ada berapa kesimpulan? A. Setiap institusi perguruan tinggi memiliki teknik penulisan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang baku. B. Penulisan skripsi yang dilakukan tanpa memperhatikan panduan penulisan adalah hal yang sangat berisiko dalam penulisan hukum dalam penelitian. C. Penting untuk merujuk dan memperhatikan buku panduan penulisan skripsi setiap institusi di mana kawan-kawan kuliah ya. D. Penting untuk menguasai isi buku panduan penulisan tersebut dengan seksama sebelum dan saat menulis skripsi. Konsultasikan kepada masing-masing program studi untuk memperoleh akurasi panduan secara maksimal. Inilah ada 5 kesimpulan yang kita dapatkan dalam video yang ke-14 ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk sahabat kampus semuanya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Atas keterbatasannya saya mohon maaf. Jangan lupa like dan share supaya lebih banyak sahabat kita mendapatkan manfaat dari video ini. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.